وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kembali kita perbaharui niat kita untuk ta'lim, belajar hal-hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan hubungan kita dengan pencipta kita dalam bentuk ibadah. Kita lanjutkan kembali tentang adab-adab puasa. Yang keenam adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Inda ta'kidi min dukhulil waqti. Ketika yakin, sudah ada keyakinan bahwa waktu berbuka sudah masuk. Jangan ditunda-tunda. Supaya apa? Liyasta'idal jismu nishatuhu taqwiyan alal qiyam. Supaya kondisi tubuh ini segera pulih. Kenapa? Karena tidak lama lagi kita kembali diarahkan untuk menunaikan qiyamu Ramadan, yakni sholat tarawih. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Nah, ini dalilnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul futur. Orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan, ya, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang ketujuh, ad-du'a'u indal iftari, berdoa ketika berbuka puasa. Doanya ini bima warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lis-shaim inda fitratihi da'watan ma turaddu. Ada hadis Nabi riwayat Abdullah bin Umar. Beliau bersabda, sesungguhnya ya, orang berpuasa itu ketika berbuka, ya, ada doa yang tidak ditolak, ya, khusus bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Lalu apa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa? Dari sahabat Abdullah bin Umar lagi, beliau sebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inda fitrih, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka beliau mengucapkan, Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu pernah didengarkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berdoa.
Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku ini laka sumtu, berpuasa hanya karena Engkau. Wa ala rizqika aftartuh, dan aku berbuka semata-mata dengan rezeki darimu. Zahabadh dhama'u, sekarang rasa haus telah hilang. Wa batallatil uruq, urat-urat yang kering sekarang telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah diberikan. Pahala telah diberikan. Yang kedelapan, al-iftaru ala tamaratin, ya, berbuka disunnahkan diawali dengan beberapa butir kurma, beberapa butir kurma basah kalau ada. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Tidak ada kurma awsaili huluwin, ya, sesuatu yang ada manis-manisnya. Bisa berupa kue, bisa berupa buah-buahan yang manis-manis. Tidak ada kurma, tidak ada kue, tidak ada buah-buahan. Au alal ma'i, ya, cukup air putih juga, air putih. Wala yukthiru min dzalik, namun apapun itu, apakah kita berbukanya pakai kurma, pakai kue, pakai buah-buahan atau air putih, sunnahnya adalah secukupnya saja. Secukupnya saja, sekedar untuk membatalkan puasa kita saja, ya. Tsumma yusallil maghrib, setelah itu kemudian sholat maghrib. Tsumma ya'udu ila tanawulit ta'ami ba'das sholah, nanti setelah sholat barulah kemudian kita makan, istilahnya makan besar, ya, makan malam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita sudah yakin waktu masuk, segera kita berbuka. Kita ambil sebutir kurma kalau ada, atau kita minum seteguk air. Nah, setelah itu kemudian kita berdoa. Nah, itu tadi. Jadi doanya itu di situ itu. Setelah kita batalkan puasa kita sedikit dengan sedikit air atau sedikit kurma, puasa sudah batal, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya dari Salman bin Amir. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum shaiman," jika salah seorang di antara kalian berpuasa, falyuftir, maka hendaklah dia berbuka alat tamri, dengan kurma, ya, dengan kurma. Fa illam yajid tamroh, jika tidak ada kurma, fa alal ma'i, maka cukup dengan air, air putih. Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu bersih dan membersihkan, suci dan mensucikan. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmizi. Nah, jadi semua yang sering kita dengar-dengar ini ada dalilnya semua ini, Pak. Ada hadisnya semua. Nah, wa fil hadithi, dalam hadis ini dalilun, jelas-jelas, ya, ada dalil, ya, ala annahu, bahwa yustahabbul fitru, ya, disunnahkan berbuka qabla salatil maghribi, sebelum menunaikan salat maghrib, bihadhil kaifiyati, dengan cara tersebut di atas. Kita urutkan kurma dulu, kalau tidak ada pilihan kedua adalah yang manis-manis, kalau tidak ada pilihan yang ketiga adalah air putih secukupnya. Ini kaifiyah, ya, minimal seumpama puasa kita ini secara secara adab mungkin kurang-kurang, ya, tapi kalau kita ikuti cara berbuka seperti ini, ya, kita sudah ada poin, apa itu ittiba, ya, mengikut
cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faiza sholla, nanti setelah sholat maghrib, tanawala hajatahu minat ta'ami ba'da dzalik, barulah makan malam. Ya. Illa kecuali ada kondisi tertentu, idza kanat ta'amu mawjudan, jika makan malam sudah dihidangkan, sudah terhidang makanan di depan kita ini, sudah terhidang. Fa innahu yubda'u bihi, maka sunnahnya adalah makan dulu baru sholat. Sunnahnya adalah makan dulu baru sholat. Qala Anasin, Sayyidina Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, idza quddimal asya'u, jika makan malam telah dihidangkan, fabda'u bihi, maka makanlah dulu, qabla sholatil maghrib, sebelum sholat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum, jangan tergesa-gesa sholat sedangkan kalian meninggalkan makan malam yang sudah terhidang. Ya. Jadi walhasil, kalau makanan belum dihidangkan, berarti kita sholat dulu, cukup batalkan puasa sedikit, kemudian kita sholat. Tapi kalau makanan sudah dihidangkan, maka sunnahnya adalah makan dulu baru sholat. Kemudian yang kesembilan, nah ini yang paling penting adalah al-i'tidalu fit ta'ami wasyarabi. Ya, sederhana. I'tidal itu sederhana atau secukupnya saja ketika makan dan minum. Wa tajannubul butunah, jangan terlalu kenyang. Wa tukhmah, jangan banyak bersendawa, jangan banyak meludah. Kemudian wal iqlali min asnafil at'imati ma amkan, menyedikitkan jenis-jenis makanan sebisa mungkin. Jangan terlalu banyak jenis-jenis. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas, macam-macam campur menjadi satu. Supaya apa? Li'alla yudi'a ala nafsihi faidatas saumi as-sahiyah, supaya tidak hilang salah satu faidah penting puasa, yaitu kesehatan. Ya, supaya tidak hilang faidah penting. Ini faidah penting daripada puasa, salah satunya adalah kesehatan ini, as-sihah. Nah, tapi kapan kita kemudian tidak memperhatikan porsi makanan, begitu juga jenis-jenis makanan yang kita masukkan ke dalam usus kita, maka faedah ini bisa saja hilang, malah menjadi penyakit. Ya, karena dokter-dokter modern sekarang ini mengatakan bahwa sesungguhnya manusia zaman modern ini, mereka menggali kuburannya sendiri melalui makanan dan minuman. Mereka menggali kuburannya sendiri melalui makanan dan minuman. Padahal baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu ini sudah menyebutkan sumu tasihu. Kalau kita berpuasa sesuai dengan yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata caranya, maka akan mendatangkan faedah yang sangat besar untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah al-istidadatu min fi'lil khairati. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, ya hendaklah kita menyiapkan bekal supaya di bulan suci Ramadan nanti kita bisa melakukan macam-macam kebaikan. Jadi kita sisih-sisihkan penghasilan kita siapkan untuk ini nanti akan saya
gunakan pada bulan Ramadan. Ini untuk anak yatim, ini untuk janda-janda miskin, ini untuk buka puasa, ini untuk menggembirakan, membahagiakan istri dan anak-anak di bulan ini sebelum bulan Ramadan itu sudah kita sisih-sisihkan. Itu namanya al-istizadah. Jadi mempersiapkan bekal min fi'lil khairati untuk melakukan bermacam-macam kebaikan. Wal iktsari minal infaqi wal mubarrat, ya, memperbanyak berinfak dan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa khassatan tilawatal Quran, ya, khususnya di bulan Ramadan yang sangat penting untuk kita prioritaskan itu adalah membaca Al-Quran, wa mudarasatahu, dan mempelajarinya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qol, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwadan nasih, orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan, banyak memberi, sering memberi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, apalagi ketika Jibril menemui beliau. Jadi kalau bulan Ramadan itu khusus malaikat Jibril ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Quran, lalu mengajari beliau Al-Quran. Beliau mengajari beliau Al-Quran. Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Jadi para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar ruhil mursilah. Jadi kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan terutama pada bulan Ramadan ini melebihi angin yang berhembus, melebihi angin yang berhembus. Jadi menyentuh semua kalangan manusia, kedermawanan Nabi terutama di bulan Ramadan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah sunnah, kana kaman adda faridatan fima siwahu, pahalanya sama seperti orang yang menunaikan ibadah wajib pada selain bulan Ramadan. Jadi ibadah sunnah pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib pada selain bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi, dan barang siapa yang menunaikan satu ibadah fardu pada bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, pahalanya sama dengan menunaikan 70 ibadah fardu pada selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan sekali kita datang sholat subuh berjamaah itu sama dengan 70 kali sholat subuh berjamaah di luar bulan Ramadan. Inilah targhib motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar benar-benar bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai musim-musim untuk menunaikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dahulu yang sempat kita bacakan pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita teruskan kembali. Kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.